Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yesus Ranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-87. Kita akan membahas Mazmur pasal 78 ayat 59 sampai 72. Ini lanjutan dari SBB episode ke-86. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang, dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya, ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia, untuk mengembalakan Yakub umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 78 ayat 59 sampai 72 ini adalah perlu memeriksa diri. Kalau kita lihat Mazmur 78 ini, saya melihat di sini Israel itu seperti anak yang nakal, yang tidak puas dan berpetualang mencari kepuasan dengan berhala-berhala. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-58. Padahal kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang Israel ditulis Mazmur 78 ini, banyak berkat yang Allah curahkan kepada mereka. Pemeliharaan Allah nyata atas hidup mereka. Sampai mereka menerima kepenuhan janji Allah, yaitu tanah pusaka. Kalau kita lihat di dalam ayat 55. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka memberontak kepada Allah, mereka tidak taat kepada Allah, mereka tidak setia kepada Allah, mengakibatkan Allah menghukum mereka dengan membiarkan mereka, bahkan menyerahkan mereka dihajar lawan-lawannya, dijarah dan ditumpas oleh musuh. Kalau kita lihat ayat 59 sampai ayat 64. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah kembali mengasihi mereka. Saat ia melihat umatnya yang dikasihinya, dikoyak-koyak oleh musuh, dijarah oleh musuh, ditumpas oleh musuh, Allah berbelas kasihan. Allah tak sampai hati melihatnya. Gambarannya kita lihat di dalam ayat 65. Seakan-akan Tuhan itu kaget melihat kenyataan umatnya yang akan binasa. Dia bangkit pada waktunya untuk membela umatnya. Ia membangkitkan Daud untuk mengembalakan umatnya bagi dia. Kalau kita lihat tadi dalam ayat 70 sampai 72. Tuhan sendiri menyatakan perkenanannya kembali kepada umatnya lewat bait Allah
yang didirikan di kota Yerusalem. Kalau kita lihat dalam ayat 68 sampai 69. Bapak Ibu Saudara, bagaimana menurut kita? Tuhan harus terus bersikap murah hati kepada umatnya Israel yang mendurhaka kepadanya. Seperti mungkin saya gambarkan seorang ayah yang habis akal dalam tanda kutip ya, untuk menghadapi anaknya yang bandel dan luar biasa ini. Terkadang ketika menghadapi anak yang bandel, sang ayah hanya punya cara mendiamkan atau tidak mempedulikan sementara waktu untuk membuat si anak tersadar kembali. Inilah tindakan yang Tuhan lakukan kepada umatnya yang sangat dikasihinya, yaitu Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah Anda yang sedang menyaksikan program ini merasa sedang didiamkan oleh Allah? Anda merasa seolah-olah Allah tidak peduli dengan apa yang Anda sedang alami. Yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, mari periksa diri kita. Periksa diri artinya kita melihat ke dalam diri kita. Mungkin ada hal yang Tuhan tidak berkenan. Mungkin ada dosa-dosa yang kita sembunyikan. Mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang kita tidak akui di hadapan Tuhan, yang membuat Tuhan sepertinya berdiam diri untuk membuat kita tersadar bahwa kita sedang ada di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Seperti seorang ayah tadi, sengaja beberapa waktu mendiamkan anaknya, sampai anaknya itu tersadar. Tapi ingatlah, seorang ayah tidak pernah membenci anaknya. Seorang ayah selalu mengasihi anaknya. Allah adalah Bapa buat kita. Dia mengasihi kita. Ketika dia mendiami kita, ketika dia seolah-olah tidak peduli dengan kita, mungkin ini waktu bagi kita untuk memeriksa diri. Ini waktu bagi kita untuk melihat ke dalam diri. Apakah ada yang salah dalam kehidupan kita yang kita perlu bertobat, ya. Ini langkah yang harus kita lakukan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bertobat, Allah memakai hal yang lebih keras dan menyakitkan untuk menyadarkan kita. Alkitab dalam kitab Ibrani berkata, siapa yang dianggap Allah anak, ya dihajar, dididik, disesah oleh Allah. Supaya apa? Orang tersebut, saudara dan saya, mendapat bagian di dalam kekudusan Allah itu sendiri. Saya percaya ketika kita datang kepada Dia, Dia akan berbelas kasihan atas kita. Dia akan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sehingga kita menjadi umat yang taat menurut kepada perintah-perintahnya. Kiranya kebenaran firman ini memberkati setiap kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Sekiranya kami mengoreksi hati kami, memeriksa hidup kami. Ada dosa yang Tuhan lihat, ampunilah Tuhan. Kami mau bertobat. Bapa, hamba doa sekarang bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Tanda mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Jamah mereka, lawat mereka. Biar belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Sembuhkan umat-Mu yang sakit. Kuatkan umat-Mu yang lemah. Hiburkan umat-Mu yang susah. Dan ampuni umat-Mu yang berdosa. Lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pertolongan dan keajaiban Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya, alami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.